Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muzaki dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4 NIM HS 232048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Fokusnya adalah pada variabel-variabel agregat seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan ekonomi makro yang membahas individu atau perusahaan, ekonomi makro melihat gambaran besar ekonomi suatu negara. Tujuan ekonomi makro: pertama, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kedua, menekankan tingkat pengangguran. Ketiga, mengendalikan inflasi. Keempat, menyeimbangkan neraca pembayaran. Pemerintah menggunakan teori dan data ekonomi makro untuk menciptakan kebijakan yang bisa menjaga kestabilitasan ekonomi nasional. Variabel utama ekonomi makro: pertama, PDB. Kedua, inflasi. Ketiga, pengangguran. Keempat, suku bunga. Kelima, kebijakan fiskal dan moneter. Kelima hal ini saling berkaitan dan menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara. Produk domestik bruto atau PDB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. PDB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Jika PDB meningkat, berarti ekonomi berkembang. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Tingkat inflasi yang tinggi bisa mengurangi daya beli masyarakat. Pemerintah harus menjaga agar inflasi tetap stabil. Pengangguran terjadi saat angkatan kerja tidak mendapat pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran ini terdiri menjadi 3. Pertama, pengangguran sementara. Kedua, pengangguran karena perubahan ekonomi. Dan yang ketiga, pengangguran karena krisis ekonomi. Tingkat pengangguran tinggi bisa menurunkan kesejahteraan dan stabilitas sosial. Kebijakan ekonomi makro: pertama, kebijakan fiskal, pengeluaran dan pajak oleh pemerintah. Contohnya ada subsidi dan belanja negara, kawan-kawan sekalian. Yang kedua, kebijakan moneter, mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, dilakukan oleh bank sentral. Kedua kebijakan ini digunakan untuk mengatur inflasi, pengangguran, dan stabilitas ekonomi. Isu terkini ekonomi makro: dampak pandemi terhadap PDB dan pengangguran, inflasi global akibat krisis energi dan pangan, ketergantungan terhadap suku bunga bank sentral. Ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh peristiwa global seperti konflik geopolitik dan bencana alam. Yang terakhir, kesimpulan: ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara agregat, mencakup topik-topik seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter serta fiskal. Mungkin beberapa kesimpulan tentang ekonomi makro. Pertama, tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi makro diukur melalui perubahan produk domestik bruto (PDB) atau faktor seperti investasi, konsumsi, dan ekspor impor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kedua, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk mengontrol inflasi. Ketiga, pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan.
Tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan kesejahteraan ekonomi makro. Keempat, kebijakan moneter. Bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kelima, kebijakan fiskal. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Keenam, keseimbangan eksternal. Keseimbangan eksternal tercapai ketika neraca pembayaran internasional seimbang, menunjukkan keseimbangan antara ekspor dan impor. Ketujuh, siklus bisnis. Ekonomi makro mengalami siklus bisnis yang terdiri dari fase ekspansi, puncak, kontraksi, dan trough. Pemahaman siklus bisnis membantu dalam mengambil keputusan ekonomi. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, ekonomi makro membantu dan menganalisis dan mengambil keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqim thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.